Sumimasen. Konnichiwa. Sumimasen, saya minasan, sumimasen ya sensei. Watashi wa Fukuoka Kurasuno Isumarites izin mengumpulkan sekudai video menjelaskan bab-bab yang ada di buku hijau. Terutamanya saya bagian dari bab 11. Hai ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shishirashimasu. Halo minasan, hai saudara-saudara sekalian. Saya akan menjelaskan dan menerangkan Nihongo dari bab 11. Di dalam bab 11 itu mempunyai 5 poin, diantaranya A, B, C, D, dan E. Oke, mari kita langsung saja masuk ke poin A. Dalam poin A itu satuan benda. Poin A itu menerangkan satuan benda. Gimana satuan benda itu? Kayak satuan barang, hitori, satuan orang. Kayak apalagi namanya? Satuan barang hitotsu, terus satuan lembar ichimai, satuan kendaraan ichidai, satuan kali atau lantai ikai, satuan gelas ipai, satuan ekor ipiki, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi satuan-satuan di dalam Nihongo. Langsung masuk ke contohnya. Gimana sih di poin A itu dalam mencontohkan satuan benda itu gimana, dalam menjadikan kalimatnya itu gimana? Saya akan buatkan contoh sesuai yang ada di buku aja dulu ya. Nanti saya akan buatkan untuk kalian contoh sederhananya itu gimana. Baik, dari contoh yang ada di buku itu kalimatnya begini. Uchini kurai neko ga ippiki to shiroi inu ga 3 biki imasu. Ada 3 ekor anjing warna putih dan 1 ekor kucing berwarna hitam di dalam rumah. Mana satuannya? Satunya itu 3 anjing, 3 ekor anjing. Terus ada lagi 1 ekor kucing itu dalam satuan benda. Benda itu apa aja? Enggak harus yang benda mati, benda hidup juga bisa. Contoh yang kedua, mai asa kohi o nihai nomimasu. Setiap pagi minum 2 kali, 2 gelas kopi. Saya ulangi lagi. Mai asa kohi o nihai nomimasu. Minum 2 gelas kopi setiap hari. Lanjut, contoh sederhananya gini. Kalau ingin memasukkan suatu benda atau satuan benda itu harus dibarengi dengan kata benda kayak tadi, 3 anjing dan 1 kucing. Langsung lanjut ke poin B. Poin B di sini menjelaskan jangka atau lama waktu. Ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, jadi pola kalimatnya itu lama waktu ni kai. Habis itu kata kerja. Contohnya gimana? Lama atau jangka waktu ya. Jadi gini. Contoh Indonesia dulu kayak gini. Makan nasi 2 kali dalam 1 hari. Nah, jangka waktunya itu 1 hari. Jangka waktunya. Lama waktunya bisa Nihongonya gini, ichi ni nikai
Gohang o tapi mas makan nasi 2 kali dalam 1 hari, itu jangka waktunya itu 1 hari. Contoh yang lain, bahasa Indonesia dulu. Minum kopi di lobi bersama saudara Alan 8 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan berarti 1 harinya 2 kali. Tadi kan 1 hari dalam 2 kali. Nah, sedangkan yang ini minum kopi itu 8 kali dalam 1 bulan. Jadi 8 bulan tersebut dibagi 1 bulan dalam 40 hari itu menjadi 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Gimana nihongonya? Ika ketsuni hakai aran santo kohide robite ohio nomimas. Saya ulang lagi. Ika ketsuni hakai aran santo robite kohio nomimas. Minum kopi di lobi bersama saudara Alan 8 kali dalam 1 bulan. Nah, itu yang disebut jangka waktu atau lama waktu yang ada di dalam bab 11 di poin B. Langsung masuk ke poin C. Di sini poin C menerangkan dake yang artinya hanya. Nanti di poin selanjutnya itu ada hanya lagi, akan tetapi beda untuk pembuatan kalimat dan juga merasaan apanya namanya, kayak merasa cukup, hanya merasa cukup. Nanti di poin selanjutnya itu akan menjelaskan hanya, akan tetapi beda dalam konteksnya, konteks kalimatnya. Oke, saya akan menjelaskan di poin C ini yang pola kalimatnya itu dake atau hanya. Contoh dalam poin C itu kayak gini. Setiap malam tidur hanya 5 jam. Itu sudah cukup bagi saya ya. Kepribadian saya udah cukup kalau setiap malam itu hanya tidur 5 jam. Tapi kan setelah malam tersebut, sesudah malam baru tidur lagi. Kan intinya setiap malam, berarti setiap itu tidurnya 5 jam itu udah cukup bagi saya. Contoh nihongonya gimana? Maibang nemas wa goji kang dake des. Contoh yang lain, setiap tahun pulang ke rumah hanya 12 bulan. Gimana nihongonya? Mainen junigatsu dake uchi kairimas. Jadi setiap tahun pulang ke rumah hanya 12 bulan. Hanya 12 bulan. Pakainya dake. Oke, poin selanjutnya itu di poin D. Nah, poin D sika yang artinya sama dengan poin C, hanya. Akan tetapi beda. Gimana cara membedainya? Cara membedainya yaitu ketika pemakaian dake itu sudah merasa cukup, akan tetapi yang pakai sika itu pemakaian kalimat atau konteksnya itu merasa tidak cukup 1 kali, tidak cukup 2 kali. Contoh, langsung kita ke contohnya. Contoh di poin D begini. Maishu supotsuwa doyobi shika shimasen. Sumasen. Saya ulang lagi. Maishu supotsuwa doyobi shika shimas. Jadi olahraga setiap minggu hanya hari Sabtu. Berarti saya
merasa kurang. Kalau setiap minggunya saya olahraga cuma hari Sabtu, artinya kan bisa setiap hari untuk menyehatkan badan. Nah begitulah contohnya. Contoh yang lainnya begini, Metsuki Nikai Shika penggunaan shika ini. Nikai Shika Eiga o Mimas. Gimana? Saya ulang lagi. Metsuki Nikai Shika Eiga o Mimas. Setiap bulan menonton film hanya 2 kali. Setiap bulan. Jadi setiap bulan itu hanya 2 kali. Itu merasa kurang bagi saya. Enggak ada refreshing dalam 1 bulan, cuma hanya 2 kali. Itu yang dinamakan shika, yang artinya hanya, akan tetapi beda dari poin C. Kalau poin D itu merasa kurang, kalau di poin D itu merasa kurang hanyanya. Kalau di poin C itu merasa cukup untuk dalam penggunaannya. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin E. Poin E itu pola kalimatnya begini. Kata benda 1 kara yang berartian dari. Kata benda 2 made yang berartian sampai. Habis itu masukkan keterangan waktu. Terus kakarimas. Dan juga sesudah keterangan waktu itu bisa ditambahkan objek, bisa ditambahkan kata benda lain juga bisa. Dan diakhiri dengan kakak rimas yang berartian memerlukan waktu. Kakak rimas itu memerlukan waktu. Contoh sederhananya kayak gini. Uji kara dari rumah. Terus kita masukkan supa made sampai supermarket. Jitensha. Nah ini ini bisa untuk kata benda. Jitensha D menggunakan sepeda. Nana fung gurai kakak rimas. Nana fung itu keterangan waktu. Nana fung gurai kakak rimas, memerlukan waktu 7 menit. Saya ulang lagi dalam nihongonya. Uchikara supamade jitensha de 7 分 gurai kakarimas. Dari rumah sampai ke supermarket itu memerlukan waktu kira-kira 7 menit. Jadi inti dari poin E itu pola kalimatnya karamade, dari sampai, intinya kayak dari kemana sampai mana itu memerlukan waktu berapa. Karamade kakarimas. Oke. Contoh lainnya itu kayak gini. Itu Jakarta kara Indoramayu made kurumade jujikan gurai kakarimas. Dari Jakarta sampai Indramayu memerlukan waktu kira-kira 10 jam menggunakan mobil. Kalau macet ya nggak tahu, ini cuma perkiraan kan, kira-kira. Makanya itu kalau kira-kira itu pakainya gurai. Jakarta kara Indramayu made kurumade jujikan gurai kakarimas. Dari Jakarta sampai Indramayu memerlukan waktu kira-kira 10 jam menggunakan mobil. Ya, begitu dari penjelasan saya tentang bab 11, mulai poin A sampai poin terakhir yaitu poin E. Itu semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan bab 11 ini. Untuk dikoreksi lagi
Kalau ada salah tolong di komentar. Mungkin kesalahan tersebut dari saya, nggak mungkin juga sih, maksudnya kesalahan saya, asli kesalahan saya. Kalau ada kebenaran itu mungkin datangnya dari Allah, karena Allah yang mengasih pemahaman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu fiqh waladaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si mas.